Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia pernah tidak mendengar tentang istilah helikopter parenting? Ini bukan satu hal tentang satu pesawat ataupun ini ya. Jadi ini adalah satu keadaan di mana orang tua terlalu khawatir, terlalu memprotek anak-anaknya. Nah, kita mau lihat sebenarnya ini ada yang tidak sih dampaknya secara psikologis pada anak-anak. Langsung kita bahas bersama psikolog kita yaitu Mbak Ayu Sutomo. Halo Mbak Ayu. Hai Dika. Apa kabar? Alhamdulillah. Hari ini kita berbincang tentang helikopter nih. Yeah. Saking ininya ya, saking satu hal yang mungkin baru ataupun untuk orang awam kayaknya ini kurang familiar. Yeah. Helikopter parenting itu sebenarnya apa sih? Tadi udah dibuka sedikit ya sama Dika. Bukan Jadi pesawat. kurang lebih seperti helikopter gitu kan ya. Analoginya tuh datang dari sebuah helikopter yang terbang rendah, muter-muter aja gitu di sekitar anaknya. Jadi kalau bisa dibilang orang tua yang over controlling terhadap apa yang dilakukan oleh anak gitu. Kemudian segala sesuatu yang berlebihan itu tentunya tidak baik gitu kan. Hampir mengambil peran-peran anak gitu kan dalam mengambil keputusan, dalam kemudian menggunakan sesuatu atau memberikan bantuan yang bahkan sangat berlebih-lebihkan kepada anaknya gitu untuk memastikan anaknya ada dalam pantauan dan anaknya itu aman gitu. Oke, ini satu hal yang tipis gitu antara saya maunya memang sangat memerhatikan setiap perkembangan anak. Saya mau benar-benar jadi orang tua yang benar-benar cermat gitu. Dengan si helikopter parenting ini. Perbedaannya ada di mana dan kenapa bisa sampai ke arah itu terlalu kontrol? Iya benar, segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik ya. Ingin menjadi orang tua yang cermat, yang membuat anak merasa aman. Tapi kalau kemudian semua tugas perkembangan anak dilewatin gitu untuk kemudian menjaminkan bahwa membuat anak merasa aman, sebetulnya yang perlu ditanyakan adalah membuat anak merasa aman atau orang tua yang merasa aman dengan apa yang dia lakukan gitu. Jadi sebetulnya itu untuk kebutuhan anak atau pemenuhan kebutuhan orang tuanya untuk bisa merasa, oh saya kalau merasa begini saya nyaman, kalau saya tahu semua tentang anak saya yang tenang gitu. Padahal di satu titik kan anak juga butuh belajar kemandirian, anak juga butuh belajar untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup gitu kan. Anak juga butuh belajar terjun langsung untuk menyelesaikan masalahnya gitu kan. Sehingga akhirnya ketika itu terlalu berlebihan maka akan ada banyak skill-skill yang alamiahnya harus tumbuh pada anak dan skill tersebut penting bagi anak untuk keberlangsungan hidup dia di masa yang akan datang. Akhirnya menjadi itu terkikis gitu karena orang tuanya terlalu banyak mencampuri, kemudian memberikan bantuan secara berlebihan, ada terus di samping anaknya begitu. Perlu tidak sih kita membiasakan ini? Apakah perlu juga menanyakan sesuatu pada anak saat anak dalam kesulitan? Kita bertanya dan menghargai dia, apakah memerlukan bantuan mami? Yes, itu benar banget. Jadi memang ada saat-saat tertentu atau ada tahap-tahap tertentu di tahapan usia ketika memang kita harus memunculkan inisiatif-inisiatif anak begitu. Ketika melihat anak kesulitan melakukan sesuatu, sepanjang kita melihatnya dia pasti bisa atau dia masih bisa untuk handle itu sendiri, ada baiknya baik kita untuk menahan diri dan membiarkan anak kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut sendiri. Pun ketika sudah kesulitan, akan baik sekali kalau kita bertanya, butuh mami bantu nggak? Kalau mami bantu, mami ada di sini. Nah, kalau misalnya memang butuh bantuan, bilang sama mami ya gitu. Itu bagus, itu sehat gitu. Atau kadang-kala bertemu dengan anak yang sedikit-sedikit minta bantuan gitu kan. Nah, kalau yang seperti itu justru kebalikannya. Coba dulu sendiri, kalau udah kesulitan banget, mami baru akan bantu gitu. Nah, itu yang harus dilihat masing-masing tipe anaknya begitu. Masing-masing tipe anak yang sudah dibentuk oleh orang tuanya dari sebelumnya itu gimana gitu. Mungkin dari balita ya, Mbak, kalau kita melihat dari hal yang kecil aja. Saat anak terjatuh, ada orang tua yang langsung berlari, langsung mengangkat anaknya, mungkin langsung periksa semuanya gitu ya. Ada juga yang masih tetap di tempatnya, memerhatikan dan bertanya, kalau bisa bangun, kalau nggak mami ke situ gitu. Itu benar nggak sih Mbak, dari sesederhana itu gitu? Iya benar, emang dimulainya dari tahapan itu gitu kan. Karena anak kemudian jadi belajar bahwa dia bisa bangun sendiri. Oh ternyata saya mampu, oh ternyata saya bisa. Perasaan saya mampu, saya bisa melakukan hal tersebut sendiri. Itu modalitas yang penting banget. Kaitannya nanti dengan apa? Dengan kepercayaan diri anak. Keyakinan anak pada dirinya bahwa ia mampu untuk melakukan sesuatu atas kontrol diri dia sendiri. Itu kaitannya panjang lagi, urusannya sama kemampuan untuk berprestasi anak, keinginan belajar, anak mampu untuk conquering atau menaklukkan tantangan gitu, perasaan bahwa dia yakin, perasaan dia mampu. Itu kan penting banget ya di masa anak
nantinya di sekolah yang lebih besar pada saat dia dewasa gitu. Bayangkan kalau itu semua di take over sama orang tuanya. Ya. Nah itu yang sayang banget gitu. Nah itu dia tadi ya, berpikir bahwa dari hal kecil saja sebenarnya kita bisa menumbuhkan mulai dari kepercayaan diri anak, mempercayakan sesuatu pada dia, bahkan hal-hal yang sifatnya menanamkan kemandirian. Nah ini sering terlupa pada orang tua karena tadinya orang tua ingin menjadi orang tua yang mungkin perfect gitu ya, pengen jadi orang tua yang benar-benar cermat. Nah yang kita akan belajar juga nih dengan ayah dan ibu yang nanti akan kita wawancarai, tapi jeda dulu ya Mbak Ayu ya. Oke, Keluarga Indonesia ini makin seru tentang helikopter parenting, pastinya ingin tahu seperti apa dan bagaimana sih agar kita tidak menjadi orang tua yang semacam itu. Nanti kita bahas lagi, tapi kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.